Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sakif Maulana Ramadan dengan NIM 225003109. Di sini saya akan memaparkan bagaimana cara delinasi dan layouting pada ArcGIS Map untuk bendung Sitakurak. Yang pertama di sini kita setting aplikasi dan datanya, di mana di sini layer, lalu ke properties. Kita di sini gunakan projected coordinate system, di mana dengan koordinatnya adalah UTM menggunakan WGS 1984 dan Norton. Di sini saya gunakan Nortonnya yang 47, sesuaikan zone 47, lalu apply. Oke. Selanjutnya kita di sini memasukkan data Demnas, di mana kita add data, lalu kita cari data Demnas tersebut, masukkan semuanya untuk Demnas Sitakurak. Oke kan saja. Selanjutnya kita minimize semuanya agar tidak terlihat menumpuk. Kita properties, lihat untuk pixel type dan pixel depth-nya di sini floating point dan 32 bit. Selanjutnya kita merge data Demnas tersebut menggunakan mosaic to new raster. Kita inputkan seluruhnya, kita blok semuanya, lalu drag ke Windows tersebut. Output location-nya saya telah membuat folder dengan raster dataset name-nya. Saya mau merge.tif, di mana spesialnya kita gunakan geographic dengan new word, WGS 1984. Lalu oke. Kita ini pixel type-nya sesuaikan dengan file tersebut. File Demnas tersebut number bin-nya kita 1. Tunggu hingga selesai. Oke, kita matikan saja Demnasnya. Selanjutnya kita mau ke proyeksi kepada zona UTM Indonesia, di mana kita di sini menggunakan project raster. Gunakan yang paling atas, data manajemen, input rasternya merge.tif, lalu ini saya mau namanya adalah pjdem.tif, lalu output koordinatnya kita ke project, kita cari di sini UTM, cari WGS yang 1984 Norton, lalu cari Norton yang 47. Oke, selanjutnya kita okekan saja. Tunggu hingga selesai.
Ini terdapat kendala, tidak muncul, maka kita buka kembali ArcGIS-nya. Oke, di sini sudah terlihat yang tadi kita hingga project dem. Selanjutnya kita add data pada base map. Base map kita gunakan yang imaginary, lalu kita add untuk mengetahui bahwa sudah benar atau belum. Koordinatnya. Nah, benung yang akan kita tinjau adalah pada bagian sini. Lalu kita selanjutnya ke customize, jangan lupa ya. Klik extension, kita nyalakan semuanya. Jangan lupa dinyalakan. Selanjutnya kita ke data topografi bendung. Kita add data kembali. Selanjutnya kita ke masukkan DWG, cari filenya yang situasi Sungai Silahar. Klikkan saja. Klik 2 kali. Properties. Salah. Data situasi. Kita nyalakannya hanya yang polyline dan annotation. Dan kita add. Oke. Selanjutnya, karena telah mengecek koordinat tersebut, kita matikan saja base map-nya agar tidak terlalu berat. Selanjutnya kita turunkan resolusinya, kita search di sini resample, manajemen, kita input PJDM yang tersebut, input raster. Selanjutnya ini saya mau namanya resample relatif sampel 30. Save. Ini kita X-nya ganti ke 30, Y-nya juga ganti ke 30. Setelah itu kita oke kan. Jadi kita matikan PJDM. Selanjutnya setelah kita mematikan PJDM, kita geoprocessing ke environment. Kita parallel processingnya kita ketikkan 0. Oke, selanjutnya kita fill
kita fill, search lagi di sini, ketikkan fill. Fill spatial analysis, kita inputkan yang list sampel, lalu outputnya kita fill div, lalu save. Setelah itu kita oke kan. Setelah fill tadi, kita ingin membuat arah aliran. Kita selanjutnya search ke flow direction yang spatial analysis. Flow accumulation, dimana di sini inputkan yang tadi fill, output accumulationnya salah ternyata yang tadi yang flow direction, kita inputkan fill.div, lalu kita di sini mau fdr.div, lalu save. Setelah itu kita okekan saja. Apabila di sini sudah 1 hingga 128, maka itu sudah benar. Selanjutnya kita ke search lagi, kita flow accumulation. Tadi kita inputkan fdr tersebut, lalu outputnya kita facc.div, save. Selanjutnya tidak ada yang perlu diganti lagi di sini, lalu kita okekan. Tunggu hingga selesai. Lumayan lama ya. Oke, di sini FACC-nya sudah terrender, maka selanjutnya kita memperjelas aliran sungai, di mana di sini kita klik kanan pada FACC. Selanjutnya
Nah, kita ke klik kanan lalu ke classify. Kelasnya kita ganti ke kelas 2. Selanjutnya ini kita ganti dengan kelas 2. Ininya kita geser dulu ke mendekati 0, tapi jangan sampai 0. Segitu kita okekan. Selanjutnya kita ke simbol, warnanya ganti no color, dan yang bawah ganti kita warna biru. Itu apply, okekan, dan ini kita matikan saja. Sini kita cek apakah aliran sungainya sudah sesuai pada situasi sungai pada DWG atau belum. Kita zoom saja. Selanjutnya kita menentukan titik bendung. Kita ke katalog, selanjutnya ke ArcGIS, pilih new, lalu ke save file. Setelah save file, kita pilih ininya special reference-nya, kita edit menjadi WGS 1984 UTM zone 47N. Ini kita ganti menjadi titik. Setelah itu kita ke editor, start editing, ke yang titik bendung, oke, continue. Di sini kita pilih titik bendung, kita tentukan titik yang mau kita jadi titik bendung, akan tetapi harus di dalam sungainya. Oke, selanjutnya kita stop editing, yes. Lalu kita ke search, kita ke Snapboard, special analysis, inputkan titik bendung. Ininya kita inputkan face ACC. Selanjutnya ini kita ganti menjadi snap.tif. Kita okekan. Apabila di sini sudah hitam, berarti snappernya telah jalan. Kita setelah snapper kita ke watershed special analysis, kita inputkan FDR di sini dengan input rasternya yang snapdam. Ininya kita ganti menjadi das bendung. Save, lalu okekan. Salah, tidak ada dotifnya tadi. DR snapdam das bendung div, save, lalu okekan. Oke, setelah sudah, selanjutnya kita ke das bendung, klik 2 kali.
Lalu ke display, transparansinya kita 30%, simbologinya kita classify-nya ganti ke kelas 1. Kita ganti dengan warna hijau, apply, lalu oke. Nah, kita layouting peta. Di sini kita ke insert, ke view, selanjutnya ke layout view. Dimana di sini kita page dan setupnya kita pakai 3D. Selanjutnya ininya pakainya landscape. Kita atur mau seluas apa dan selebar apa. Selanjutnya kita insert kita buat rectangle di sini. Yang pertama untuk logo, copy paste. Yang kedua di sini untuk nama dari petanya tersebut. Selanjutnya kita copy pastekan lagi untuk legenda. Kita ganti ininya ke fill colornya no color, outline-nya kita warna hitam. Jadi sini mau outline width-nya atau ketebalannya 2 aja sudah cukup. Selanjutnya kita tambahkan logo. Ke insert, selanjutnya ke picture. Kita pilih logo di sini Universitas Jenderal Ahmad Yani. Kita masukkan ke kolom logo tersebut telah kita buat. Selanjutnya di sini kita membuat teks untuk judulnya, dimana di sini judulnya saya mau jalinasi 14. Ininya selanjutnya kita ke legenda, insert, legend. Kita di sini saya mau masukkan saya memasukkan di sini das bendung FACC. Next saja. Finish. Dan properties. Selanjutnya ke minimap, kita insert lalu ke data frame. Sini ke data frame kita add data. Sebelumnya kita activate dulu, lalu
kita add data, di sini add benchmark, imaginary, scroll zoom hingga pada peta koordinat yang kita mau. Selanjutnya kita klik kanan lagi, add data, kita tambahkan yang das bendung notif kanan, yes. Setelah itu kita klik kanan, advertise, kita classified-nya kita ganti menjadi, ya di sini mau warna merah saja. Apply, oke. Sudah terlihat di sini warna merah. Setelah minimap sudah jadi, kita input North Arrow dan scale bar. Dimana di sini saya scale bar ingin menggunakan scale bar alternatif yang pertama, kita taruh di pojok kiri, dan selanjutnya kita gunakan North Arrow. Di sini saya ingin menggunakan yang North Arrow yang ini, taruh di pojok kiri bawah. Selanjutnya, setelah menginput North Arrow dan scale, selanjutnya kita membuat grid. Di sini grid kita gunakan yang graphical, next saja, next terus saja, finish. Setelah itu kita ke properties, ini kita ganti 5, juga 5, kita ganti 0, juga 0. Selanjutnya kita apply, oke. Nah, maka tampilannya akan seperti ini. Selanjutnya untuk yang minimap juga sama, kita berikan grid. Dimana di sini caranya sama, Pak, menggunakan graphical. Selanjutnya next, lalu ke properties. Ini kita ganti, bisa kita buat 0, ini 0 juga, ini 5, ini juga 5. Apply, oke, apply. Terlalu rapat, kita bisa buat 10. Apply. Buat 0, coba buat diperbesar, juga diperbesar. Apply. Nah, tampilannya akan seperti ini. Mungkin untuk pemaparan delinasi dan layouting ArcGIS sampai di sini. Mohon maaf jika ada kesalahan atau kekurangannya. Dilanjut untuk soal-soal yang selanjutnya. Selanjutnya di sini saya akan memaparkan untuk aplikasi ClimWatt, CropWatt, dan Hydronomon.
Dimana di sini penggunaan cleanbot itu nanti outputnya akan digunakan pada robot. Di sini kita sesuaikan dengan data yang kita dapat, di mana saya mendapatkan Sitakurak, di mana Sitakurak berada di Indonesia. Kita cari ini Indonesia. Selanjutnya tentukan di mana letak yang paling dekat dengan das tersebut. Di sini saya menggunakan Medan Polonia. Setelah didapatkan koordinat tersebut, kita export selected station karena kita mau mengekspor hanya Medan Polonia saja. Lalu kita pilih folder yang ingin kita save data tersebut. Di sini saya save di folder PPK. Selanjutnya setelah di save, kita beralih ke Cropbot, di mana Cropbot sendiri nanti digunakan untuk menganalisis climate dan rain, di mana climate di sini kita open data yang sudah kita dapat tadi pada climate. Lalu open saja. Nah, nanti di sini muncul minimal temperature, maksimal temperature pada daerah tersebut, humidity-nya berapa, wind-nya, kecepatan anginnya berapa, setiap bulannya, mataharinya, dan rad dan ETO-nya. Selanjutnya, kita akan mencari hujan bulanan dan efektif rain pada bulan tersebut. Masukkan data yang telah kita dapat tadi. Nah, langsung keluar hasilnya di sini rain, effective rain. Nanti data yang kita dapat ini nanti kita gunakan untuk Excel, perhitungan pada Excel. Selanjutnya untuk hidronomon sendiri di sini kita nanti digunakan untuk uji chi-square dan Kolmogorov, di mana uji tersebut digunakan nanti untuk data-data yang akan digunakan pada HKMS dan HKS. Yang pertama kita lakukan di sini adalah membuat file baru, di mana dengan title. Di sini saya ingin membuat title Sitakurak saja. Selanjutnya variabelnya kita ganti atau kita masukkan menjadi precipitation. Kita di sini gunakan CXT atau Christmas Island Time dengan UTC 7. Di sini measure-nya kita gunakan milimeter, precision-nya kita gunakan 2. Cukup saja 0,00 atau 2 angka di belakang koma. Selanjutnya next saja. Time step indefine-nya kita mau annual. Oke, finish. Setelah itu kita masukkan di sini record date-nya, end time-nya kita butuhkan dari tahun berapa. Saya di sini dibutuhkan dari tahun 2005 hingga 2019. Agar langsung ke 2019 tidak input satu-satu, kita insert multi record. Di sini dari 2005 ke 2019 adalah 14 tahun. Lalu kita okekan, didapatlah tabel seperti berikut. Nanti kita setelah dapat tabel seperti ini, kita input data yang sudah didapat di Excel tiap PCH bulanannya. Hujan wilayah per bulan. Nah, nanti ini kita kopikan ke hidronomon. Masukkan di sini, kita blok dulu semuanya. Lalu kita paste. Setelah itu kita ke hidrologi, ke PITIA. Nah, di sini PITIA adalah untuk mengukur distribusi sebarannya. Di mana di sini biasanya yang digunakan adalah normal, log normal, log persen 3, dan Gumbel max. Di mana nanti keluar diagram-diagramnya, histogram, parameter, dan distribution function plotnya. Di sini kita
yang pertama kali uji tes Kolmogorov-Smirnov, di mana di sini semuanya dapat diterima. Selanjutnya kita uji chi-square, yang kita inginkan juga seperti normal, log normal, log persen 3 dan gambar max dapat diterima semuanya. Selanjutnya kita forecast, yakni tujuan forecast adalah untuk menghitung kala hujan ulang tahunan. Seperti di sini, yang pertama 2 tahun, nanti kita kopikan pada Excel yang data yang diperlukan, seperti normal, log normal, persen 3, log persen 3, gambar max untuk kalau ulang hujan tahunan dari 2 hingga 100, seperti 2, 10, 5, 25, 50, dan 100. Nah, seperti itu. Nanti datanya yang kita butuhkan tinggal di copy pastekan saja ke Excel. Mungkin sekian pemaparan untuk aplikasi Climode, Cropod, dan Hydronomon. Selanjutnya nanti akan ada pemaparan untuk aplikasi HiClass dan HKMS. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melanjutkan tentang bagaimana cara menggunakan HKMS untuk dasi tengkulak pada debit banjir dan ketersediaan air. Yang pertama di sini kita create new project. Di sini kita gunakan metrik. Pertama name-nya saya mau das underscore tengkulak. Location filenya saya mau di data D. Di data D 1. Oke. Create. Selanjutnya kita ke komponen, ke basin. Ini model basinnya namanya saya mau tengkulak saja. Oke, setelah basinnya sudah dibuat, selanjutnya kita input GIS, koordinat sistemnya, kita browse, gunakan yang telah dibuat, yakni UTM 7. Kita cari di sini. GIS WGS 1984 UTM Zone 47 PRJ. Selanjutnya set, lalu kita ke GIS. Selanjutnya kita ke Terrain Data Manager. Nah, kita new, ini saya mau Terrain das ini. Selanjutnya kita cari di sini yang sudah di convert resample 30. PBA material data GIS. Sampel dem30.tif. Selanjutnya finish. Ini terrain datanya kita ganti menjadi terrain das. Nah, sudah muncul seperti ini. Selanjutnya kita ke GIS, ke processing. Nah, nanti tampilannya akan seperti ini. Selanjutnya kita ke GIS lagi, ke processes drainage.
memang cukup lama di sini. Nah, apabila sudah, nanti tampilannya seperti ini. Selanjutnya kita ke identify stream di GIS. Identify stream kita setting ini menjadi kerapatannya 50 saja. Selanjutnya kita ke GIS lagi, ke breakpoint, import yang titik bendung .shp. Oke, import. Nah, nanti di sini ada breakpointnya. Selanjutnya kita GIS ke delineate elemen. Di sini delinasi elemen. Ini saya mau subnya jadi SB1 saja. Reach prefixnya buat R. Insert junctionnya kita yes, lalu ininya J saja. Delineate. Nah, maka tampilannya nanti akan seperti ini apabila telah di delineate. Selanjutnya kita ke basin model, lalu ke parameter, kita ke kanopi basin area. Nah, basin area yang ada di tersebut adalah seluas ini. Selanjutnya ke kanopi, change method. Kita ini change method diganti ke simple kanopi. Selanjutnya kita ke simple kanopi lagi. Nah, initial storage-nya kita isikan 10 semuanya. Selanjutnya max storage-nya di sini karena data yang kita dapat di sini adalah yang terbesarnya adalah clay luasannya, maka max storage-nya adalah 477 pada tabel. TPY dibagi dengan 1000, maka hasilnya jadi dibagi 10, maka hasilnya jadi 47,7. Lalu crop coefficient-nya di sini gunakan 0,8 sesuai dengan pada tabel. Dan evapotranspiration-nya kita ganti menjadi wet dry periods. Apply. Sorry, tadi ada yang lewat. Apply, lalu save. Selanjutnya kita ke parameter lagi, ganti ke surface. Surface kita change menjadi simple surface. Selanjutnya kita isikan yang tadi simple surface tersebut ke initial storage-nya kita samakan 10, 10, 10 dan max storage-nya sama 47,7, 47,7, 47,7, 47,7, 47,7. Selanjutnya apply, close, save lagi, takutnya nanti ada kendala di tengah jalan. Selanjutnya kita ke parameter kembali, setting loss. Nah, kita ganti di sini loss-nya menjadi deficit and constant. Nah, ini kita isikan lagi deficit and constantnya, inisial defisitnya 10, 10, 10, maksimumnya samakan 47,7, 47,7, 47,7. Nah, constant rate di sini kita gunakan 0,60 karena di sini tutupan lahan yang paling luasnya adalah pertanian lahan kering. Untuk pertanian lahan kering adalah sebesar 0,06. Selanjutnya imprevisiusnya kita isikan
sesuai dengan yang tadi IMPC ini kita ambil yang ini, jumlahkan semuanya sebesar 2,7, masukkan ke dalam kolom tersebut 2,7. Selanjutnya kita apply, close, save kembali. Selanjutnya setelah loss kita parameter lagi, transform kita ini buat non saja. Ke parameter lagi, selanjutnya kita ke lag, ke tidak ke base flow dulu saja, ke base flow. Selanjutnya base flow ini kita change menjadi linear spacer. Linear spacer. Nah, di sini kita groundwater inisialnya kita isikan dengan 01, 01, 01. Selanjutnya groundwater one frictionnya kita isikan dengan 1, 1, 1. Groundwater coefficient HR-nya kita isikan dengan 12, 12, 12. Dan GB1 reservoir-nya kita isikan dengan 1 saja. Apply, close. Selanjutnya kita nggak pakai snow melt. Nah, routingnya kita ganti jadi lag karena di sini kita ada sungai di dalamnya dan dibagi menjadi beberapa bagian. Kita lag. Nah, lagnya inputkan sesuai dengan yang telah kita dapat. Lag time-nya. Di sini lag time-nya dapatkan sebesar ini. Panjang reach dibagi kecepatan dibagi 1000 lalu dibagi 60 lagi. Apply, close, lalu kembali lagi ke dash. Selanjutnya kita ke komponen, ke control specification. Kita di sini mau namanya, ketersediaan air. Lalu create dan oke. Di sini control specification-nya udah ada, ketersediaan air. Kita di sini start date-nya mulai dari 31 Desember. Karena data yang didapat mulainya dari 1 Januari 2005. Maka kita mundur 1 hari. Di sini 0,00. Selanjutnya end date-nya kita buat jadi 1 Desember 2019 karena di datanya hingga 31 Desember 2019. 00 00. Selanjutnya ini buat menjadi 1 hari. Setelah control specification, selanjutnya kita ke komponen lagi, ke time series. Save dulu. Ke time series, lalu kita buat ini time series precipitation gauge-nya kita buat menjadi hujan harian. Create. Oke. Series di sini hujan harian precipitation. Selanjutnya kita isikan hujan harian tersebut datanya, jadi samakan seperti yang control specification 31 Desember 2004 hingga 31 Desember 2019. Lalu kita save, kita ke intervalnya kita ganti menjadi satu hari. Kembali. Sorry, nge-lag. Ini kita ganti ulang karena tadi tidak diganti terlebih dahulu. Sudah, ini sudah.
Selanjutnya kita ke metodologi, ke komponen lagi, kita ke metodologic model. Nah, kita isikan di sini metodologinya, kita ganti menjadi hujan harian. Model, di sini hujan harian, metrik, evapotranspiration-nya di sini kita ganti menjadi specified evapotranspiration. Yes, ininya set to default. Terus basinnya kita ikut basis subbasinnya dibuat yes. Oke, lalu save kembali. Selanjutnya kita ke time series lagi, kita evapotranspiration gauge. Di sini ganti namanya menjadi evapotranspirasi. Evapotranspirasi. Create. Kita samakan lagi, ininya menjadi 1 hari. Tanggalnya kita samakan 31 Desember 2004. Juga 31 Desember 2004. Oke, selanjutnya kita ke sini. Tabelnya kita isikan precipitation-nya dengan data hujan harian. Isikan yang ini, kopikan ke tabel tersebut. Oke, selanjutnya untuk evapotranspirasi juga sama. Ini 2019. Transpirasi juga sama, gunakan yang sebelah sini, kita dapat hasilnya dari Cleanwater. Oke, save lagi. Selanjutnya setelah di save, metodologi sudah disetting juga. Specified-nya ini kita hujan harian, ini juga ganti hujan harian, ini juga sama. Evapotranspirasi ini juga sama. Oke, basinnya sudah, ini sudah. Selanjutnya kita ke compute. Kita ke compute, simulation run. Kita mau ke di sini ketersediaan air namanya. Lalu next, Sakura, next hujan harian, next finish. Selanjutnya kita multiple compute ketersediaan air lalu compute. Oke, di sini cek apakah ada yang error atau tidak. Kalau error berarti ada yang warna merah. Kalau tidak berarti tidak ada. Selanjutnya kita ke result, open ketersediaan air untuk SB1, memberi tabel. Nah, di sini grafnya untuk kesediaan air nanti outputnya akan grafiknya seperti ini untuk setiap subbasin. Di sini ada 3 subbasin, berarti ada 3 grafik. Nah, selanjutnya setelah didapat simulation run untuk kesediaan air, selanjutnya kita ke debit banjir. Debit banjir kita di sini di copy saja, create copy, kita kurang sender, kopikan. Selanjutnya kita ke sini lagi. Oke, kita ke parameter. Di sini kanopinya kita change method. Yes, di none saja.
Selanjutnya kanopinya sudah di non, parameter surface-nya kita buat non lagi saja. Yang diganti lagi adalah loss-nya kita ganti menjadi SCS curve number. Selanjutnya ke base flow-nya kita matikan saja. Nah, akan tetapi di sini transformnya kita nyalakan menjadi SCS unit hydrograph standar. Oke, change. Selanjutnya kita kembali lagi ke loss. Kita isikan yang SCS curve number-nya di sini inisial dari Excel Finder. Cari. Nah, isikan data tersebut, inisial session-nya. Kopikan ke tabel tersebut, curve number-nya, CN, dapat sebesar berikut. Imprevisiusnya kita kopikan juga. Kopikan, apply cost. Selanjutnya setelah itu kita ke transform. Nah, ini di sini lag time-nya kita didapat dari hasil yang telah kita hitung dengan rumus tadi. Di sini lag time-nya adalah sebesar berikut. Lag time-nya yang ini kita gunakannya. Picking coefficient. Apply. Lalu close. Selanjutnya kita ke lag. Lag sudah diisi. Selanjutnya kita ke komponen. Kita ke komponen lalu kontrol. Kontrol di sini saya mau namanya debit banjir. Sitakorab. Create. Oke. Nah, sudah kita rename. Debit banjir. Oke. Nah, kita di sini buat waktunya menjadi bebas saja. Ingin simulasinya dari tanggal berapa hingga tanggal berapa. Di sini saya mau dari 1 Januari ke 3 Januari. 2 hari setelah simulasi. End date-nya 3 Januari 2025. End time-nya di sini 0. Lalu intervalnya di sini adalah 1 jam. Oke. Save. Selanjutnya ke komponen lagi, ke meteorologi manager. Kita di sini meteorologinya per kala ulang hujan berapa tahun, dari 2 tahun hingga 100 tahun. Buat lagi 2 tahun, hujan 5 tahun. Lagi hujan 10 tahun. Lagi kalau ulang hujan 25 tahun. Lagi kalau ulang hujan 20 tahun. Hujan 100 tahun. Oke. 2, 5, 10, 25, 50, 100. Oke. Selanjutnya ini specify jet-nya kita belum ada.
kita ke komponen function, ininya kita set to default, sudah saja. Motornya seperti ini, basinnya kita yes yang kita kurang sender, lalu save. Setelah itu ulangi untuk seluruhnya. Yes, ininya set to default, ini juga set to default, yes. Set to default basin, yes. Oh, ini untuk optionnya juga dibuat yes ya. Option ini yes, ini juga option yes. Kalau ulang 10 tahun, option yes. Kalau ulang izin 5 tahun, 50 yes. Sini sini set to default, tahun juga set to default. Cek lagi apa ada yang terlewat. Basinnya yes, replace missing set to default, optionnya yes, ini juga yes, ini set to default, ini sendernya yes, juga yes, set to default, option yes, basin yes, set to default, yang ini set to default, basinnya yes, optionnya yes, ini juga yes, ini yes, ini set to default. Oke, selanjutnya kita ke komponen lagi. Ini kita save dulu. Komponen lagi, kita ke time series. Kita buat di sini precipitation untuk yang PSA 007 dengan kalau ulang 6 jam. 6 jam. Setelah itu kita create. Oke, di sini sudah muncul PSA-nya. Selanjutnya kita di sini intervalnya kita ganti menjadi 1 jam dengan waktunya dari 1 Januari 2025 hingga 1 Januari dengan end time-nya adalah diganti menjadi 6. Oke, selanjutnya kita save. Setelah jadi seperti ini, kita ke table. Table di sini masukkan hidronomon yang sudah kita buat pada Excel hidronomon. Nah, untuk per RT 6 jam di sini sudah ditentukan oleh ahli. Kita tinggal masukkan saja ke sini. Nah, didapat hasil seperti dimasukkan ke tabel seperti berikut. Dimana kalau di sini kalau di zoom nanti jumlahnya adalah 1. Selanjutnya kita save kembali. Setelah selesai, terus kita ke specified hydrograph untuk tiap-tiap, karena ini sudah dimasukkan menjadi PSA, juga ganti menjadi PSA, ini juga PSA, PSA, ini PSA, ini juga 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 PSA, 100 tahun, juga PSA, ini juga PSA, ini juga PSA, ini juga ganti menjadi PSA, ini juga PSA, ini juga PSA. Selanjutnya total depth-nya kita telah dapatkan di sini untuk kalau ulang per tahun di sini TR2, TR5, TR10 untuk kalau ulang 2, 5, 10, 25 hingga 100. Di sini kita kopikan saja untuk total depth-nya. Di sini yang pertama ada 10 tahun. Kopikan saja. Ulangi hingga terisi semuanya. Total depth
100. Ini selanjutnya kedua 2. Ini juga 25. Ini 5. Cek lagi apa gauge-nya sudah terisi dan total depth-nya terisi. Hujan tahun sudah, 50 sudah, 25 sudah, 2 tahun sudah, ini pun sudah, 10 juga sudah. Selanjutnya kita save lagi, takutnya ada yang terlewat. Kita simulation run untuk hujan 2 tahun. Kalau ulang hujan 2 tahun, selanjutnya next. Product sender, ininya yang 2 tahun. Ini yang debit banjir, finish. Selanjutnya kita compute lagi simulation run, ini yang hujan 5 tahun. Next, sender, ini 5 tahun juga, banjir, finish. Selanjutnya kita compute lagi, buat lagi untuk yang hujan 10 tahun. Next, ke sender. Selanjutnya kita ke hujan 10. Oke, debit banjir 10. Kita selanjutnya ke 25. Kalau ulang hujan 25, 25 tahun. Selanjutnya kita next, stock sender, terus ke 25. Selanjutnya debit banjir, finish. Selanjutnya kita ke compute lagi untuk kalau ulang 50, hujan 50 tahun. Sender, selanjutnya yang 50, banjir, finish. Compute lagi untuk yang 100 tahun, hujan 100 tahun. Kita next lagi, stock sender, cari yang 100 tahun, dan debit banjir stok yang ini, lalu finish. Selanjutnya kita compute multiple compute, kita select all kecuali ketersediaan air karena kita ingin mengetahui yang kalau ulang hujan saja. Setelah itu compute, tidak ada error sama sekali, maka kita cek di sini di resultnya. Nah, yang ini nanti hidrograf grafik per subbasinnya akan berbeda-beda tiap kalau ulang. Sumber tabel, nah ini nanti dimasukkan untuk data selanjutnya pada Excel. Per subbasin, Excel per subbasin nanti beda-beda karena di sini time series tabelnya nanti hasilnya juga akan beda-beda per tahun dan per subbasin. Di sini nanti grafnya juga berbeda-beda. Seperti itu. Mungkin segitu saja yang dapat saya paparkan terhadap aplikasi HMS untuk Das Sitakurak. Selanjutnya dilanjut dengan aplikasi Hekras untuk Das Sitakurak. Terima kasih. Ya, selanjutnya di sini saya akan memaparkan bagaimana cara menggunakan Hekras untuk bendung Sitakurak dengan Sungai Silahar. Yang pertama di sini kita butuhkan adalah new project. Jangan lupa ini satuan SI-nya harus SI unit. Kita buat saya mau taruh di sini dengan nama Sitakurak PLC. Oke.
Selanjutnya kita ke ResMapper. Di sini ResMapper kita inputkan terrainnya. Yang pertama adalah kita cari di sini inputkan field. Sorry. Nah, yang ini kita inputkan field one, yes, create. Nah, tampilannya akan seperti ini. Selanjutnya kita ke map layer. Map layer kita add reference layer. Di sini eh, kita masukkan das Bendung Sitakurak. Nah, jika sudah dimasukkan das Bendung Sitakurak, maka nanti ada muncul seperti ini pada layernya. Selanjutnya kita masukkan export output yang tempat sungai tersebut dari JIS. Nah, ini open. Nah, maka nanti di sini akan terdapat seperti ini pada layarnya. Selanjutnya, setelah itu agar kita cek setelah benar atau belum, pada mapnya kita add Google Earth. Nah, di sini sudah pas terhadap sungainya. Maka selanjutnya kita ke geometris, create new geometris. Di sini saya mau Geosilahar karena sungainya namanya Silahar. Saja. Selanjutnya kita edit geometri. Nah, reverse-nya kita tentukan mau mulai dari mana hingga ke das yang ditentukan. Untuk mempersingkat, sebenarnya ini dari titik das yang kita tentukan harusnya 1 km ke hulu dan 1 km ke hilir. Akan tetapi untuk mempersingkat videonya saya akan mengambil dari titik sini saja. Escape, name river, Silahar, which name-nya Sitakurak. Lalu kita menggambarkan cross section, di mana cross section ini bisa dari kanan ke kiri atau dari kiri ke kanan, tergantung sesuai dengan dari cross section di AutoCAD-nya. Saya dari sini menggunakan dari kiri ke kanan karena di AutoCAD-nya dari kiri ke kanan. Klik satu-satu. Maaf, seharusnya dari ujung sini.
escape. Harus memotong terhadap sungainya yang garis biru itu, dan tidak boleh garis hijau ini saling bertabrakan. Nah, apabila semuanya telah terisi, selanjutnya kita stop editing, klik yes. Setelah itu kita filenya save saja. Selanjutnya kita ke geometri, lalu open geometri data yang telah kita buat, geosilahar tersebut. Nah, nanti ini alirannya sudah benar ya dari hulu ke hilir. Selanjutnya kita ke cross section, di mana nanti kita inputkan di sini dari cross section yang paling atas hingga paling bawah. Setelah cek ini LOB-nya sudah terisi semuanya, maka kita dapat ganti agar tidak terlalu bingung menentukan si sectionnya, cross sectionnya. Di sini kita ke tables, terus not description. Ini kita ganti sesuai dengan sectionnya. Di sini kita tentukan sectionnya sama dengan yang ada di Acet. Kita di A17. Nah, kita dapat di A17 hingga A3. Jadi kita okekan. Sini cross sectionnya sudah benar, A17 hingga A3. Selanjutnya kita inputkan datanya dari Excel. Data cross section dari Excel. A17. Apply data, lalu accept. Selanjutnya kita tentukan reg bank-nya di mana. Kopikan stationnya ke reg bank. Lalu apply data dan lakukan
seterusnya hingga terisi semuanya.
Kan semuanya hingga ke yang terakhir. Selanjutnya cek kembali apakah ada yang terlewat atau tidak. Sudah semua. Selanjutnya kita ke pump state, ke hot tab. Ini kita ganti set value. Kerapatannya saya mau menjadi 150. Lalu starting elevationnya kita copy invert, lalu oke. Selanjutnya ke tables, meaningnya kita ganti menjadi 0,025. Oke, oke kan. Selanjutnya kita save, lalu close. Kita ke unsteady flow. Di sini cek dulu RS-nya apakah sudah benar dari hulu ke hilir atau belum. Dari sini elevasinya dari 713 hingga 9. Boundary condition-nya yang untuk yang nomor 1 kita masukkan flow hydrograph. Lalu kita inputkan di sini yang BC line-nya 0,01. Selanjutnya untuk flow di sini kita masukkan data hidrograf debit banjir. Dimana di sini saya menggunakan contoh Q2, maka kita copy paste kan ke tabel tersebut. Nah, di sini kita bisa interpolasikan untuk data-data yang kosong, dan yang terakhir kita wajib diisikan 0 untuk interpolasinya. Lalu kita interpolate missing values. Nah, date-nya kita di sini ingin sesuai dengan tanggal yang ada pada Excel, 1 Januari 2025. Lalu kita inputkan Januari 1 2025, tab-nya ini isi 000 saja. Selanjutnya min flow-nya kita isikan juga. Di sini min flow-nya untuk Q2 yakni 78,84. Setelah itu kita okekan saja. Ini yang 2 kita normal depth, friction slope-nya kita inputkan 0,01. Oke, setelah itu kita save steady flow data. Di sini saya mau namanya unsteady. Oke. Selanjutnya kita ke steady flow data. Di sini kita inputkan karena ingin kita menginputkan 3 probabilitas di mana ini Q20, Q50 dan Q80. Di sini maksimum, average dan minimum flow. Maka kita di sini inputkan 3. Inputkan 3. Lalu kita ke option edit profile name. Ini kita ganti saja dengan Q20, Q50 dan Q80 agar tidak bingung saat menginput data tersebut. Selanjutnya ini kita kopikan saja ke tiap-tiap kolom yang sudah kita buat. Copy, paste. Oke, selanjutnya kita save
flow data. Sini saya mau steady flow. Oke. Setelah itu kita ke cek steady flow. Di sini kita mix. Ini sudah benar, geometrinya namanya geometri Silahar, dan steady flow filenya kita menggunakan yang steady flow. Super Silahar, condition, arc set profile. Complete. Sorry. Steady. Ininya belum diisikan. Yang error, maka ini normalnya kita isikan dengan 0,01. Lalu oke, ini pun oke. Ini kita save kembali. Lalu kita compute saja. Nah, finish steady flow simulation berarti tidak ada error pada compute tersebut. Kita cek profile plotnya di sini untuk profile Q1, Q20, Q50, dan nanti outputnya akan seperti ini untuk steady. Selanjutnya kita untuk unsteady, di mana di sini kita program turannya checklist yang geometri, unsteady, dan post process. Startingnya kita di tanggal 1 Januari 2025 hingga 3 Januari 2025. Starting time-nya kita buat 00 saja. Ini juga 00 saja. Kita setelah itu, setelah sudah semua, maka kita compute. Kita baca kembali di sini. Finish processing geometry. Selanjutnya finish post processing. Nah, di sini tidak ada error. Selanjutnya kita cek untuk utangan memancing. Nah, di sini terjadi banjir sesuai dengan rencana pada jam 12 siang pada tanggal 1 Januari. Apabila terjadi error, maka kita cek lagi. Apabila tadi saat run terjadi error, maka kita cek lagi di sini. Kita one di mixed flow optionnya kita checklistkan, dan advance-nya di sini kita adjust time step. Nah, di sini kalian bisa diisikan 0,9, 0,4, 0, dan di sininya 3. Tapi karena saya tidak error, maka tidak perlu. Selanjutnya ini cek cross section. Cek cross section, tiap sectionnya apakah sudah terisi air atau belum. Apabila sudah terisi air berarti sudah benar semuanya. Nah, output akhir dari Hekras ini nanti adalah profile plot pada aliran steady dan unsteady. Seperti itu. Mungkin sekian dari saya. Apabila ada kekurangan dalam penjelasannya, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Untuk menambahkan pada uploadan di YouTube, agar lebih bagus tidak ada loncatan air, di sini kita coba setting advance time stop dengan untuk aliran unsteady, di mana di sini dicoba advance time stopnya. Di sini kita adjust time step based on current, di setting menjadi ini kolom yang pertama kita isikan 0,9, 0,4, dan yang paling bawah itu 3. Oke, setelah itu kita compute. Eh, ini sudah kita compute, tidak ada error sama sekali. Selanjutnya kita ke profile plot. Pada profile plot, setelah di setting advance time-nya, terdapat hasil sebagai berikut untuk animation control-nya. Pada jam 12 sudah benar ada banjir sesuai dengan pada Excel. Mungkin sekian melengkapi revisi yang di YouTube. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.